Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri, Saudara Dirjen dan seluruh jajaran. Ada 3 hal ya. Yang pertama mungkin di luar ini saya mau menyampaikan tentang pola komunikasi kita gitu. Ini terutama tadi saya pikir ada Pak Menteri, ada Pak Dirjen Keuangan daerah. Ini kan bapak-bapak ini dulu diangkat jadi pejabat-pejabat kepala daerah ya. Jadi saya mau menyampaikan ya kalau kita komunikasi itu tolong direspons gitu ya. Jadi waktu itu ada sedikit dispute. Nah, saya harus telepon menteri baru bisa nelpon Pak Dirjen ini. Jadi kami ini komunikasi bukan mau minta apa-apa, Pak. Ya. Bu Wamen. Kita justru mau bantu ada masalah di daerah supaya itu bisa selesai. Ya. Komunikasi itu penting supaya kalau memang ada pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda, kita cari solusinya. Jangan kalau berbeda, sini beda, sana beda, dibiarin gitu. Dan Pak Dirjen, biar Bapak tahu, sampai sekarang belum selesai itu urusan Binjai. Bayangkan ada satu daerah yang udah 6 bulan setelah pilkada nggak ada ketua DPRD-nya. Gitu. Dan ini saya kira jadi perhatian Kementerian Dalam Negeri ini. Ada daerah yang sampai sekarang belum punya ketua DPRD definitif. Ya, gara-gara masalahnya dibiarin, kita mau cari solusi, tidak direspon dengan baik. Jadi ini mengingatkan kita Pak Pimpinan, jadi kita ini namanya juga mitra. Kalau mitra, ya kita yang kita komunikasikan itu pasti ingin menyelesaikan masalah, bukan cari masalah. Jangan khawatir, kita nggak minta-minta lah sama bapak-bapak ini. Itu satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan soal apa yang kita bahas, soal BUMD ini. Mungkin saya tidak tahu apa payung hukumnya ya. Apakah memungkinkan misalnya pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap badan-badan usaha milik daerah ini, karena di beberapa daerah, saya nggak usah jauh-jauh lah, di daerah saya saja, di daerah pemilihan gitu ya, ini badan usaha milik daerah ini sebetulnya banyak yang tidak perform gitu ya, bahkan dibuat-buat. Apalagi sekarang model pemilihan kepala daerahnya kan banyak tim sukses ini, ya kan. Nah nanti ini pembentukan BUMD, penempatannya segala macam itu lebih ditempatkan bagi tim-tim ini. Nah jadi memang tidak perform pada akhirnya. Ya, saya misalnya yang selalu paling sering bermasalah itu PDAM misalnya. Ya, itu di beberapa daerah utangnya nggak karu-karuan itu. Ya, bahkan sampai sudah ada bermasalah dengan bank pemerintah daerah di situ itu. Karena bekerja sama, pinjam uang, kena disclaimer macam-macam gitu. Dan sampai ada yang PNS yang jadi korban gara-gara persoalan-persoalan yang seperti itu. Nah, jadi saya kira nanti mungkin salah satu yang perlu kita pertimbangkan untuk direkomendasikan di mana kewenangan otoritas ya pemerintah pusat dalam konteks pembinaan efektivitas jalannya pemerintahan daerah itu melalui evaluasi BUMD, BULD dan segala macam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang dana transfer pusat ke daerah. Kami dari periode yang lalu sudah sering mendiskusikan ini sebenarnya. Mungkin Pak Pimpinan, ini lebih kepada soal internal kita. Jadi tadi Pak Dirjen menjelaskan kewenangan pemerintah pusat
untuk melakukan pengawasan dana transfer ke daerah itu diatur dalam PP nomor 37 tahun 2023. Ya. Jadi dan ini heavy-nya Menteri Keuangan. Padahal sebenarnya tadi kan pembinaan sebelum ini Pak Dirjen Oda mengatakan Kementerian Dalam Negeri itu adalah pembina umum ya terhadap pemerintah daerah. Nah, harusnya memang dilibatkan dan harus tahu ya, harus tahu detailnya. Nah, berkaitannya dengan di DPR, setahu saya, mudah-mudahan saya salah. Ini yang selama ini terus kita perjuangkan. Setahu saya belum ada satu komisi pun ya di DPR ini yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap dana transfer daerah ini. Ya, bukan karena saya 2 periode di Komisi 2, tapi karena Kementerian Dalam Negeri adalah mitra Komisi 2 yang Kementerian Dalam Negeri itu adalah pembina umum pemerintah daerah, harusnya memang bisa dilibatkan. Ya. Jadi supaya tidak selamanya wilayahnya abu-abu. Ya. Oke, pemerintah mengawasi, Menteri Keuangan menerima laporan dan segala macam. Kalau laporan itu kan memang harus diverifikasi, Pak. Ya. Sekarang siapa yang bisa menjamin, misalnya, apakah dana transfer daerah dari pusat ke daerah itu bisa mengukur kinerja peningkatan kualitas pemerintahan daerah itu dari waktu ke waktu misalnya. Atau sebaliknya, kita pernah nggak kira-kira membirakan, pastikan kalau kepala daerah setiap tahun pasti pengen anggarannya nambah. Ada nggak kira-kira yang membantah itu? Nggak ada. Pasti pengen anggarannya tambah. Ya kan? Nah, nambahnya itu karena memang kapasitas daerah tidak cukup, mengharapkannya dari pusat. Nah, tapi kita punya nggak? Saya makanya nanti minta penjelasan ini. Di dalam pengawasan tadi itu, kira-kira kita punya ukuran nggak? Mana daerah-daerah yang tidak perform selama ini memanfaatkan dana transfer dari pusat ke daerah? Nah, kalau tidak perform, ya harus ada evaluasinya, harus ada punishment-nya. Kalau besok mereka mengajukan lagi minta tambah, ya nggak boleh dong. Orang yang sudah dikasih, nggak perform masa minta lagi. Atau ada nggak daerah yang memang kalau kita ikuti kinerjanya, itu luar biasa progresnya dari bulan ke bulan misalnya. Tapi pada akhirnya di end dia dananya kurang. Nah, daerah-daerah yang seperti ini kan tentu secara fair kalau mereka minta tambah, ya harus kita tambah. Karena kinerjanya kelihatan gitu. Nah, ukuran-ukuran ini kira-kira di dalam pengawasan itu ada atau tidak? Atau yang kedua, Kementerian Dalam Negeri tahu persis nggak detail soal ini? Nah, terakhir Pak Ketua yaitu tadi, supaya memang pengawasannya semua lengkap, memang harus melibatkan DPR. Nah, mungkin selama ini, kena di PP-nya itu Menteri Keuangan, yang terlibat di dalam pengawasan ini di DPR, mungkin teman-teman Komisi 11 dan Banggar. Ya. Tapi apakah teman-teman di Banggar dan Komisi 11 itu bisa sekomprehensif melihat semua kinerja dari pemerintah daerah masing-masing? Kalau tadi Pak Dirjen Oda kan mengatakan, kementerian teknis masing-masing itu punya tanggung jawab pada dinasnya masing-masing di daerah itu, berdasarkan tupoksinya. Ya, yang kesehatan diukur nilainya, kerja apanya, apakah sektor kesehatannya bagus atau tidak. Nah, betul ada pengawasan atau pembinaan khusus di kementerian masing-masing teknis, tapi pembinaan umumnya kan di Kementerian Dalam Negeri. Harusnya semua lebih lengkap. Gitu. Nah, jadi catatan saya Pak Ketua, tadi tolong dijelaskan nanti soal lebih rinci soal pengawasan, terutama keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri yang sebagai pembina umum masalah pemerintahan daerah. Yang kedua, mungkin catatan internal kita Pak Pimpinan, ya soal di DPR ini memang harus ada yang lebih fokus lagi mengurusi masalah pengawasan transfer daerah.
ya, sehingga kita betul-betul tahu persis dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah itu betul-betul punya manfaat dan kelihatan hasil dan peningkatan pembangunannya di daerah itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak pimpinan, terima kasih buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.